Hello Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Captain Miller. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Dhanush dan Priyanka Arul Mohan. Film dengan setting India era 1930-an ini berkisah tentang perjuangan seorang pemuda desa untuk mengusir penjajah yang membelenggu agama dan juga nasionalismenya. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Pimpinan perampok bernama Kania ditangkap oleh tentara Inggris. Kania dipaksa untuk memberitahu tempat persembunyian perampok lainnya yang sangat terkenal bernama Captain Miller. Awalnya Kania bungkam. Dia tidak mau berkhianat terhadap temannya karena Captain Miller adalah anak buah Kania. Tentara Inggris tidak kehilangan akal. Mereka melakukan siasat yang begitu keji dengan membunuh warga desa. Tidak tahan melihat korban terus berjatuhan, Kania terpaksa buka suara. Kania kemudian bercerita tentang siapa Miller yang sebenarnya. Miller adalah warga India yang sangat mencintai negerinya. Dia gagah perkasa dan juga pemberani. Suatu hari Kania dan teman-temannya pernah tertangkap oleh tentara Inggris. Dan di saat itulah Miller muncul untuk menyelamatkan mereka. Kembali ke flashback di masa lalu. Saat itu Miller masih cupu dan menjadi pemuda biasa yang pengecut. Nama asli Miller adalah Esa. Dia dibesarkan oleh ibu dan kakak laki-lakinya yang bernama Sengganan. Ayah Esa sudah lama meninggal dunia. Sementara ibunya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu akibat tewas terbunuh oleh tentara kerajaan India yang pro penjajah. Di zaman itu, warga India dilarang berdoa di kuil. Siapapun yang ketahuan masuk ke dalam kuil akan ditangkap dan diberikan hukuman oleh raja. Hari itu Miller dan temannya secara diam-diam berdoa di sana dan mereka akhirnya dikejar oleh tentara kerajaan. Beruntung, Miller diselamatkan oleh keponakan raja yang bernama Pelmati. Pelmati mengeluarkan Miller dari kuil itu tanpa dicurigai oleh prajurit kerajaan. Setelah peristiwa itu, Miller jatuh hati kepada Pelmati. Dia mulai mencari informasi lebih banyak tentang gadis itu. Menurut keterangan dari warga desa, orang tua Pelmati dibunuh oleh paman Pelmati yang bernama Raja Pati. Dan setelah membunuh ayah Pelmati, Raja Pati kemudian naik singgasana. Dan sekarang, Pelmati dibesarkan oleh Raja Pati. Cerita tentang Pelmati membuat Miller semakin penasaran. Shakuntala adalah putri Raja Rajapati. Dia adalah saudara sepupu Pelmati. Suatu hari, Pelmati ingin keluar dari istana. Dia tidak tahan tinggal di tempat itu. Pelmati tidak menyukai penindasan yang dilakukan oleh Rajapati terhadap warganya sendiri. Kerajaan Matalamparai yang dipimpin oleh Rajapati tunduk kepada kolonial Inggris. Rajapati tidak punya keberanian untuk menentang penjajah. Ketika kolonial Inggris melarang rakyat untuk berdoa di kuil, maka Rajapati justru mendukung kebijakan tersebut. Sejak saat itu, prajurit kerajaan menangkap dan membunuh siapapun yang berani melanggar aturan. Esa alias Miller menyamar menjadi seorang penari. Dia masuk ke dalam istana dan bertemu dengan Pelmati. Di saat bersamaan, prajurit kerajaan tahu jika Pelmati ingin kabur dari istana itu. Mereka segera melapor kepada Raja Rajapati. Rajapati justru ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuh Pelmati. Dia memerintahkan prajuritnya agar menghabisi keponakannya itu, tetapi Pelmati diselamatkan oleh Miller. Setelah suasana aman, Pelmati kemudian dijemput oleh seorang dokter yang merupakan kekasihnya. Melihat adegan itu, Miller auto patah hati. Esa alias Miller sedang dalam keadaan terpuruk. Dia ingin mengubah garis takdirnya agar bisa diterima, diakui, dan juga dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya cara instan agar dihargai dan dihormati adalah dengan menjadi anggota militer di bawah naungan kerajaan Inggris.
Niat Esa dilarang oleh abangnya Sengganan. Menurutnya, dengan menjadi tentara, Esa telah memutuskan menjadi seorang pengkhianat bangsa karena tentara Inggris akan berperang melawan gerakan separatis India yang menuntut kemerdekaan. Abang Esa adalah pemimpin gerakan tersebut. Esa keras kepala, dia tidak mau mendengarkan abangnya. Esa mulai berlatih di akademi militer. Di sana, nama Esa diganti menjadi Miller oleh orang Inggris agar mempermudah pengucapan. Di camp militer tersebut, Miller punya 2 orang sahabat yaitu Sembata dan juga Raffi. Khusus Sembata, namanya kemudian diubah menjadi Stephen. Sementara Raffi tetaplah Raffi. Waktu terus berlalu dan hari pun berganti. Singkat cerita, mereka bertiga lulus dan berhasil menjadi militer. Sebagai tugas pertamanya, Miller dan anggota militer lainnya diminta untuk melakukan pembersihan terhadap sekelompok pejuang kemerdekaan yang berjumlah 300 orang. Kolonial menganggap mereka sebagai pemberontak dan para pemberontak ini tertangkap. Kemudian, militer meminta Miller dan teman-temannya menghabisi mereka semua. Miller, Raffi, dan juga Stephen tidak tega untuk membunuh para pejuang tersebut karena mereka adalah warga India yang menuntut kemerdekaan. Tidak hanya itu, para pejuang ini juga terdiri dari orang tua, ibu-ibu, dan juga bahkan anak kecil. Jenderal Inggris tidak peduli. Dia berulang kali memerintahkan anggota militer agar melepaskan tembakan dan menghabisi para pemberontak tersebut. Akibat kejadian itu, Stephen trauma. Dia terus-terusan menangis dan meminta ampunan dari dewa. Jenderal Inggris tidak butuh prajurit seperti Stephen. Dia menembak mati pemuda culun tersebut. Tidak terima temannya dibunuh, Miller membalas jenderal Inggris itu. Dia menikam jenderal itu hingga tewas dan menendang tubuhnya ke bara api yang sedang berkobar. Setelah itu, Miller ketakutan. Dia kemudian memilih untuk bundir. Tetapi, temannya Raffi menghentikan tindakan bodoh Miller. Raffi meminta Miller agar kabur dari tempat itu. Sementara Raffi sendiri, dia masih bergabung dengan angkatan militer Inggris. Dalam pelariannya, Miller bertemu dengan perampok Kania. Mereka merampok senjata tentara Inggris dan menyelundupkannya kepada pejuang kemerdekaan. Miller kemudian bergabung dengan anggota tersebut dan dia cepat menjadi populer karena selain memiliki keahlian menembak di atas rata-rata, Miller juga tidak pernah memberikan kesempatan atau simpati kepada para musuhnya. Dia menghabisi tentara Inggris tanpa rasa simpati. Dalam sebuah aksi perampokan, Miller tertembak dan dia dirawat oleh pejuang kemerdekaan. Dokter yang merawat Miller adalah Pelmati. Setelah meninggalkan kerajaan, Pelmati bergabung dengan pejuang kemerdekaan. Dia sebenarnya tidak ikhlas merawat Miller karena Pelmati tahu jika Miller adalah mantan prajurit Inggris yang membunuh 300 pejuang kemerdekaan. Dari 300 orang tersebut, salah satu diantaranya adalah suami Pelmati yang juga berprofesi sebagai dokter. Selain suami Pelmati, Miller juga membunuh abangnya sendiri, yaitu Sengganan. Karena Sengganan masuk dalam kelompok 300 orang yang ditembak mati oleh militer Inggris. Dengan kata lain, tembakan membabi buta yang dilepaskan oleh Miller dan juga teman-temannya ternyata menewaskan abang Miller dan juga suami Pelmati. Meskipun dengan berat hati, Pelmati pada akhirnya terpaksa menyelamatkan nyawa Miller. Dia terikat dengan sumpahnya sebagai seorang dokter. Dan Pelmati harus menyelamatkan nyawa siapapun ketika bertugas. Raja Kerajaan Matalamparai, yaitu Raja Pati, memberikan patung suci koronar kepada pemerintah Inggris. Patung suci koronar ini adalah barang peninggalan keramat dari desa Miller. Patung itu disimpan di kuil suci selama ratusan tahun. Penduduk desa tidak bisa berbuat banyak ketika Raja Pati menyerahkan patung itu kepada tentara Inggris, karena saat itu mereka bersenjata lengkap. Ketika harta karun itu dibawa pergi oleh gubernur Inggris, Raja Pati mulai menyusun siasat. Dia ingin menjebak Miller. Raja Pati meminta Miller untuk mencuri kembali patung tersebut dari anak gubernur Inggris, Riley. Raja Pati bersandiwara seolah-olah dia kehilangan patungnya karena kerajaan Inggris merampas benda tersebut dari kuil suci dan hanya Miller lah yang punya kemampuan untuk merampas kembali harta karun tersebut. Raja Pati mengirim putranya sendiri untuk membuka komunikasi dengan Miller dan komplotannya.
Pangeran menawarkan rencana pencurian patung keramat itu. Dia bahkan siap menggelontorkan hadiah sebesar 1 juta rupiah kepada Miller dan teman-temannya jika mereka berhasil merebut kembali patung keramat tersebut. Miller terkena jebakan Batman. Dia siap menerima pekerjaan itu. Miller tidak sadar jika Raja Pati dan Pangeran berniat menjebak dirinya. Raja Pati berharap dalam serangan itu nanti Miller akan tewas di tangan putra gubernur Riley. Miller dan komplotan perampok siap merampas patung keramat. Mereka sudah memasang ranjau dan siap melakukan serangan dadakan. Ketika rombongan anak gubernur melintas, mobil mereka mendadak meledak. Setelah itu terjadi pertempuran antara pasukan Inggris dan juga komplotan perampok. Pasukan Inggris terdesak. Mereka melarikan diri namun Miller dan teman-temannya mengejar. Ada yang menggunakan mobil dan sisanya menggunakan sepeda motor. Satu persatu mobil pasukan Inggris berhasil diledakkan oleh Miller. Dan endingnya, Miller berhadapan langsung dengan Riley. Pemuda itu terdesak dan dia merayu agar nyawanya diampuni oleh Miller. Tetapi, Miller tidak pernah kenal kompromi. Yes! Setelah membunuh Riley, Miller justru tidak menyerahkan patungnya kepada Raja Pati. Dia membawa kabur benda tersebut. Dan bahkan, Miller juga meninggalkan Kania dan teman-teman perampok lainnya. Pemerintah Inggris murka setelah tewasnya Riley. Niatnya ingin menjebak Miller, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kehilangan anak gubernur. Tentara Inggris membakar rumah dan menangkap semua warga yang ada. Sementara itu, pejuang kemerdekaan bersama dengan komplotan perampok berusaha memberikan perlawanan untuk melindungi warga. Tetapi mereka kalah jumlah personil dan juga amunisi senjata. Kania dan teman-temannya terpaksa melarikan diri masuk ke dalam hutan. Sementara itu, setiap 1 jam, tentara Inggris akan membunuh 2 orang warga desa karena tidak seorang pun dari mereka yang mau membeberkan rahasia di mana persembunyian Miller. Sebenarnya, warga desa juga tidak tahu persis di mana Miller berada saat ini. Satu-satunya orang yang tahu keberadaan Miller adalah Kania. Ketika hari menjelang malam, Kania sudah tidak tahan lagi mendengar bunyi letusan senjata dan juga jeritan kematian warga desa. Dia akhirnya menyerahkan diri kepada Inggris dan memberitahu mereka kemana Miller bersembunyi. Miller menatap ke arah kotak harta karun yang dia curi. Di saat itulah, Miller teringat akan ibunya. Ibu Miller pernah bercerita tentang harta karun tersebut. Benda itu adalah peninggalan yang paling berharga di desa itu. Suatu hari, ketika sedang mengadakan pesta, prajurit kerajaan datang ke desa Miller. Mereka tahu jika abang Miller adalah pemberontak. Prajurit kerajaan ingin menangkap Sengganan, tetapi ibunya menghadang langkah mereka. Para prajurit kemudian mendorong ibu Miller yang membuat kepalanya terantuk batu dan pada akhirnya meninggal dunia. Sementara Sengganan, dia berhasil meloloskan diri dari tentara kerajaan. Film kembali ke adegan awal. Kania tertangkap dan dia membeberkan di mana persembunyian Miller. Tentara Inggris segera menggeledah lokasi keberadaan Miller. Mereka membawa Kania ikut serta ke lokasi yang dimaksud. Inggris menurunkan pasukan dalam jumlah yang begitu banyak. Ternyata Miller bersembunyi di desanya. Pasukan Inggris segera mengepung tempat itu. Tetapi Miller sudah mengetahui kedatangan mereka. Pasukan Inggris dibombardir bertubi-tubi oleh Miller. Dalam pertempuran itu, Miller berhasil mengusir pasukan Inggris dan dia juga mampu melukai jenderal Inggris yang bernama Buller. Sehingga Jenderal Buller lari terbirit-birit. Sementara Miller, dia menangkap semua tentara yang menyerah. Tentara itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu tentara Inggris dan juga tentara India yang membela Inggris. Miller membebaskan tentara India dan dia menghabisi semua tentara Inggris. Setelah pihak Inggris kalah, sekarang giliran Raja Pati yang ingin menyerang desa itu. Dia membawa sejumlah pasukan. Mereka mengepung desa tersebut hingga malam tiba. Dalam pertempuran itu, Pelmati berhasil membunuh Raja Pati
sebagai bentuk balas dendam karena Rajapati telah menghabisi ayahnya. Sementara itu, Miller juga berhasil membunuh pangeran. Nah, setelah membunuh raja dan juga pangeran, kuil suci itu akhirnya dibuka untuk seluruh warga desa. Jenderal Buller masih menyimpan dendam karena dikalahkan oleh Miller. Sekarang dia membawa pasukan yang jauh lebih banyak untuk menyerang desa itu. Bahkan Raffi juga ikut serta dalam serangan tersebut. Sementara Miller, dia sudah siap menyambut kedatangan tentara Inggris. Di bagian depan desa, tampak mayat tentara Inggris digantung menggunakan kayu. Tidak lama kemudian, Miller berjalan sendirian keluar dari gerbang itu. Ratusan tentara Inggris siap menyerang dan ternyata mereka termakan jebakan Miller. Ledakan dahsyat terjadi. Ternyata Miller meletakkan bom pada mayat tentara Inggris yang dia gantung. Bom itu dikendalikan menggunakan remote. Ledakan besar itu menewaskan hampir sebagian pasukan Inggris. Untuk sisanya, mereka dihabisi oleh Miller dan warga desa dari berbagai penjuru. Bahkan Raffi yang awalnya membela Inggris sekarang menikam dari belakang. Raffi menembak beberapa tentara Inggris yang mencoba kabur ke dalam mobil. Sementara itu, sejumlah tentara Inggris terus melakukan perlawanan dan mereka berhasil masuk ke pemukiman penduduk. Di sana, Miller dan komplotannya memberikan perlawanan yang setimpal. Tetapi, jumlah tentara yang datang semakin banyak. Mereka bersenjata lengkap. Tentara Inggris membombardir warga yang bersembunyi di dalam kuil. Miller berusaha memberikan perlawanan tetapi dia kehabisan amunisi. Di saat bersamaan, keajaiban terjadi. Mendadak sekelompok pasukan datang membantu Miller. Pasukan ini adalah pasukan Sengganan, abangnya Miller. Ternyata Sengganan masih hidup. Dia tidak termasuk dalam 300 orang yang tewas dibunuh secara masif. Sengganan bersama adiknya Miller sekarang bahu-membahu membantai pasukan musuh. Film ditutup dengan adegan di mana Miller berhasil menghabisi Jenderal Buller tanpa ada rasa simpati. Setelah itu, Miller mengembalikan patung keramat milik desanya. Sekarang, benda antik itu kembali ke kuil suci tempat asalnya. Sementara itu, Shakuntala merasa terpukul atas kematian ayahnya Rajapati. Shakuntala dendam kepada Velmati. Itu artinya akan ada kelanjutan dari film Captain Miller ini. Dan film pun berakhir.